Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Anak-anak kelas 8 yang dicintai Allah, anak-anak kelas 8 yang berakhlak baik. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di dalam pembelajaran online Pendidikan Agama Islam kelas 8. Marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bab yang pertama. Silahkan anak-anak bisa membuka file yang sudah kemarin Pak Aris tugaskan pada minggu kemarin untuk di-download. Sebelum saya mengawali, perkenankan saya Aris Soimin, mengajar kelas PA Pendidikan Agama Islam kelas 85 sampai kelas 89. Anak-anak yang berbahagia, bab yang pertama yaitu meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran, di mana di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang nama-nama kitab Allah, nabi-nabi penerima kitab, kemudian cara mengimani kitab Allah, dan hikmah apa yang bisa kita petik di dalam beriman kepada kitab Allah. Yang pertama yaitu pengertian tentang iman kepada kitab Allah. Saya ulas terlebih dahulu bahwa iman secara bahasa artinya adalah percaya. Diingat, iman secara bahasa artinya percaya. Iman secara istilah adalah, tentu kalian sudah ingat, iman secara istilah adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Itu iman secara istilah. Nah, dalam konteks pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya iman atau mengimani atau percaya kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita menurunkan kitab kepada Rasulullah yang tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kitab itu dari Allah, diturunkan kepada nabi atau rasulnya. Tentu kalian masih ingat bahwa malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Jadi dari Allah diturunkan kepada nabi atau rasul melalui malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat manusia. Agar apa? Agar dijadikan pedoman hidup, agar orang tersebut dapat meraih kebahagiaan dunia akhirat. Jadi tentu kalian sudah paham tentang pengertian beriman kepada kitab Allah. Saya lanjutkan, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat artinya adalah hukum atau syariat. Diingat, kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada waktu itu. Bahasa yang digunakan kitab Taurat adalah
bahasa Ibrani, di mana kitab Taurat itu adalah kitab yang pertama. Jadi secara berurutan mulai dari tertua, keempat kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk Bani Israel atau umat Yahudi pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab itu, kitab Zabur, ditulis dengan bahasa Kipti. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa pada waktu itu, yaitu kaum Nasrani. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu antara tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itu adalah penjelasan singkat tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran kita wajib mengimani. Caranya bagaimana? Kalau orang yang beragama Islam, kitab Taurat, Zabur, Injil, kita harus mengimaninya bahwa Allah telah menurunkan kitab itu kepada nabi-nabi atau rasul penerimanya. Jadi mengimani, percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab tersebut. Kalau Al-Quran, sebagai umat Islam, cara beriman kepada Al-Quran adalah dengan membaca, memahami, mempelajari, mengamalkan apa yang ada di dalam, apa perintah, apa larangan yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah cara mengimani kitab-kitab Allah. Pokok ajaran kitab Allah, kitab Taurat yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Pertama, pokok ajarannya adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Jadi pada waktu sebelum Nabi, pada masa itu, pada masanya Nabi Musa, Allah sudah menurunkan larangan untuk menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Pada dasarnya semua ajaran, semua isi kitab tidak ada yang menjelaskan tentang atau tidak ada yang memerintahkan tentang perilaku kejahatan. Semua isi kitab-kitab Allah menurunkan, memerintahkan untuk berbuat baik, mengesahkan Allah, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kitab Zabur. Pokok ajaran kitab Zabur adalah yang pertama ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah, berisi tentang kata-kata hikmah, nasihat-nasihat kebaikan, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, dan yang terakhir adalah ratapan-ratapan doa. Ini adalah kitab Zabur. Ketiga, kitab Injil. Kitab Injil, pokok ajaran kitabnya adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.
kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kalian tentu masih ingat bahwa ketika Nabi Muhammad SAW diajak pamannya untuk berdagang ke negeri Syam, bertemu dengan salah seorang pendeta. Kemudian pendeta tersebut paham betul apa isi kitab Injil, dan di dalam kitab Injil dijelaskan bahwa kelak akan muncul nabi terakhir. Dan kemudian pendeta tersebut memprediksi bahwa anak ini adalah nabi terakhir. Kemudian paman Nabi dan Nabi Muhammad pulang, khawatir kalau terjadi apa-apa di jalan. Tentu kalian masih ingat, silahkan dibaca sendiri literaturnya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Inti dari ajaran kitab Allah bernama Al-Quran adalah yang pertama, akidah. Akidah itu terkait dengan keyakinan, yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan lain sebagainya. Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, itu adalah ayat yang terkait dengan akidah. Yang kedua adalah akhlak, berisi tentang akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana menghormati tamu, bagaimana menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan akhlak. Yang ketiga tentang ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang tata cara sholat, cara melaksanakan sholat, zakat, ibadah lainnya, puasa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Kalau di dalam bahasa Arab, bahasa ada kata hablum minan nas atau hubungan sesama manusia. Itu terkait dengan muamalah. Yang terakhir yaitu tentang sejarah atau tarikh. Di dalam Al-Quran banyak sekali sejarah-sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran pada waktu itu, seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, dan lain sebagainya dijelaskan di dalam Al-Quran secara lengkap dan gamblang. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, dengan kurun waktu sekitar 22 tahun 2 bulan 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Ada surat di dalam Al-Quran sebanyak, mohon maaf, ditinjau dari masa turunnya, surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dinamakan surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah ke Madinah dinamakan Makkiyah. Diingat, surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah disebut Makkiyah. Dan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Silahkan dibedakan sendiri antara Makkiyah dan Madaniyah. Kalau diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah, dan surat yang diturunkan oleh Allah setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Hikmah beriman kepada kitab Allah, memberikan petunjuk kepada manusia di mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Silahkan dibaca sendiri, di dalam buku sudah jelas apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pada intinya kitab-kitab Allah tersebut adalah sebagai pedoman bagi umat manusia.
Dan yang terakhir, sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, ada tugas silahkan dikerjakan di buku PAI masing-masing. Silahkan membuat tabel. Tabel nanti berisi tentang, ada 5 tabel. Yang pertama adalah silahkan diisi nomor. Yang kedua, nama kitab. Yang ketiga, Rasul penerima. Nanti silahkan dibuat, kertasnya dibuat berbaring saja atau landscape. Rasul penerima. Kemudian tahun turun. Ini nama kitab, Rasul penerima, tahun turun, dan bahasa. Dan yang terakhir, mohon maaf, ada 6 sheet, ada 6 kolom. Yang terakhir adalah kandungan kitab. Apa isi kitab tersebut? Nah, silahkan dikerjakan. Nomor 1, nomor, berarti ada 4, nama kitab, Rasul penerima, tahun turun, bahasa, dan bahasa kitab, bahasa, kemudian kandungan kitab. Ini nanti silahkan difoto, kemudian dikumpulkan di dalam link Google Form yang sudah saya share di kelas masing-masing. Saya kira itu, silahkan dipelajari dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, mengangkat penyakit-penyakit kita semua, terhindar dari bahaya wabah yang melanda negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.